Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita buka dengan pantun dulu. Bismillah. Pergi ke taman Cakep. memetik melati. Belum Oh cakepnya, belum belum. cakepnya. Cakep. Belum, Oh belum, belum belum. belum. Tenang, 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 belum ya. Coba, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Eca, Tak lupa singgah membeli jamu. Cakep. Kadang kita ragu untuk Nah, memulai berbagi, padahal Cakep. pahala menunggu saat kita mau. Ke Masya pasar, Allah. ke pasar cakep. pagi membeli kurma. Tak lupa beli roti dan susu. Kalau hati sudah dekat dengan Al-Quran, langkah kecil pun bisa jadi pintu surga. Masya Masya Allah. Allah. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Ada sekitar 27 peserta ya, kita masih menunggu 27 peserta dengan keluarganya, mungkin ya bisa sampai ribuan insya Allah ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan di pagi hari ini dengan Bapak Ibu semuanya, Ustadz, Ustazah semuanya. Alhamdulillah ini adalah penghujung di akhir bulan April ya. Kita masih tersisa 2 hari lagi begitu. Dan Alhamdulillah Allah senantiasa kita berikan kesehatan juga ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap kepada Allah agar senantiasa kita dijadikan umatnya sampai akhir zaman, dan kelak teman-teman SDQ, teman-teman para pejuang Quran, kelak nanti bisa bertetangga dengan Rasulullah di surganya nanti ya. Amin, Amin. amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya membuka dengan sebuah cerita singkat terlebih dulu. Ada seseorang yang sebenarnya ingin ikut program wakaf Quran. Hatinya sudah tergerak, tapi pikirannya masih berkata, ah nanti aja deh, belum siap katanya begitu ya. Hari berikutnya dia lihat lagi ajakan wakaf. Hatinya kembali tergerak, tapi lagi-lagi mundur. Takut gak konsisten, takut gak maksimal, tapi lagi-lagi mundur begitu ya. Sampai akhirnya bukan karena dia tidak mampu, tapi karena terlalu lama berada di fase yang ragu begitu. Dia kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan mungkin cerita ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang sebagian dari kita, dari ragu tapi belum jadi mau begitu ya. Maka hari ini kita tidak hanya belajar, tapi hari ini kita diajak untuk bergeser dari ragu menjadi mau, menjadi bergerak, bahkan menggerakkan. Nah, Masya Allah ya. Dan hari ini bersama saya, Ramdan, yang Insya Allah akan bersamai Bapak Ibu semuanya dalam program Syamil Quran Academy. Dengan tema yang pagi hari ini adalah dari ragu jadi mau. Cara RSQ Madukismo menggerakkan wakif begitu ya. Dan Alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu, ada Ustadz, Ibu Hikmah, Alhamdulillah ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan berbagi pengalaman ceritanya bagaimana cara menggerakkan para pewakif begitu ya. Namun sebelum kita mulai saya pengen sapa dulu ya Bapak Ibu semuanya, boleh tulis di kolom chat atau langsung dinyalakan suaranya boleh ya. Apa kabarnya semuanya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa Allah. baik. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Semoga pagi ini kita hadir bukan hanya dengan badan saja begitu ya, tapi juga dengan hati yang siap berubah, yang siap untuk sama-sama belajar begitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita buka dengan tilawah Quran, baca sama-sama surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. dzikri wal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Wah, sudah hadir juga di sini ada Ustadz Abu Yazid dengan namanya Ibu Fitri Rahmani ya. Insyaallah.
Pinjam apa? Saya dari tadi kegocek nih, Masya Allah ya. Pinjam pinjam akun istri. Udah pinjam akun istri ya, baik. Ini bukan upaya penipuan ini ya, Wan ya. Baik, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya. eh Sebelum kita mulai, Pak Deddy mungkin ada informasi dulu atau ada langsung aja? Baik ya, langsung aja ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi inti saja langsung ya hari ini. Kita akan bersama dengan Ibu Hikmah. Coba Ibu Hikmah. Assalamualaikum Ibu Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mamdan. Oke. Passwordnya apa Bu? Kayak kuis-kuis begitu ya. Udah nggak zaman, Kang. Udah gak zaman ya zaman. Kalau kalau zaman dulu masih ingat tuh di kuis TV tuh. Iya. Kopi loket kopi, kopinya. Oh, gitu ya. Baik, Masya Allah ya. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi demam panggung ini, Kang. Tenang aja, kita ngobrol santai aja Bu ya. Sebentar kita videonya di dulu ya, di caranya supaya bisa bareng. Sebentar Bu. Saya cari dulu bentar ya, supaya kameranya bisa berdua begitu. Hmm. Ah, bisa dua ya, aman ya. Sip. Oke ya, kita santai aja Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja hari ini. Ya. Baik Ibu Hikmah, semoga sehat selalu ya, penuh semangat hari ini dan insya Allah didoain sama teman-teman juga dilimpahi keberkahan dan dalam setiap dakwahnya begitu Bu ya. Nah, baik. Senang sekali hari ini bersama Ibu Hikmah begitu ya. Beberapa hari lalu sempat dikontak juga Pak Dedi ya, teman-teman. Bu Hikmah ini sampai kita ganti foto kemarin ya Bu ya. Menipu fotonya itu, Kang. Asalnya fotonya menipu Pak Dedi, jadi pakai AI gitu. Terus Bu Hikmah bilang ini terlalu muda katanya. Oke. Jadi kalau 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 berkenan boleh ditampilkan dulu fotonya boleh ya? Yang foto kemarin poster pertama ya. Janganlah, Kang, lama. Jangan. Jauh. Oh jauh jauh baiklah. Nanti di japri aja mungkin ya. Masya Allah ya Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berkenan bisa menempatkan waktunya hari ini yang insya Allah hari ini bisa berbagi pengalaman dalam menghimpun wakaf begitu ya. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan utama, Bu Hikmah begini ya. Boleh diceritakan dulu Bu Hikmah terkait dengan RSQ Madukismo. Ini mungkin ada yang baru tahu juga ini berasal dari wilayah mana Bu? Dan ini kenapa dinamakan dengan Madukismo? Nah, begitu. Mungkin ada sejarah khususnya mungkin seperti apa? Bisa Baik. dijelaskan Bu? Oke, terima kasih, Kang Ramdan. Mohon izin Pak. Pak Dedi dan teman-teman semua. Enggak, enggak. Sebentar ada suara ya. Oh, 6. Sudah? Sudah aman. Oke, mohon izin ya Pak Dedi, Kang Ramdan dan teman-teman semua. Nanti kalau agak belepotan jawabnya ya mohon maaf karena udah nggak biasa ngomong di depan banyak orang karena kerjanya di balik layar via online. Eh, Anggap saja yang di depan itu bukan orang, Bu. Hanya layar saja, Bu. Tetap di belakang layar. oh iya betul Pak ya. Jadi RSK Madukismo itu berasal dari Jogja. Kak, tahun 2019 kami apa ya bertemu Pak Reza itu bertemu dengan Pak Ari lalu ngobrol-ngobrol awalnya mau jualan Quran dulu Pak kemudian eh, awalnya cuma jualan Quran beberapa saat terus ketemu dikasih sales ada Mbak Ella itu diceritain tentang adanya program wakaf Quran. Nah, program wakaf Quran itu apa? Lalu jelasin, terus oh kami tertarik, terus memang eh kenapa kami akhirnya bertahan sampai sekarang? Karena memang sejak awal sudah dikasih tantangan sama Pak Reza ya sama suami. Kalau kamu mau jalanin serius, ayo. Tapi kalau nggak usah kayak gitu. Dengan kondisi ya memang saya ngurus anak kecil dan ada dua anak kayak gitu. Tapi kalau mau serius, ayo. Kalau nggak usah. Jadi mungkin bisa dibilang bisa bertahan ya karena ingat dengan janjinya saat itu ya tahun 2019. Terus kenapa namanya Madukismo? Karena kami tinggalnya di kawasan pabrik gula Madukismo di wilayah Bantul. Bantul ya sudah berbatasan dengan Yogyakarta, dengan kota Jogja seperti itu. Tapi tahun 2023, pertengahan 2023,
kami pindah ke Sumatera Selatan karena untuk menemani orang tua. Jadi pulang kampung ke kampungnya suami. Jadi kami sekarang tinggal di Sumatera Selatan. Seperti itu. Oke, Masya Allah ini dari cerita awalnya ya bertemu Iya. dengan Pak Riza itu Bu tadi ya? Pak Riza ya? Pak Reza, Pak dengan Pak Riza, Ari, suami saya Pak namanya Reza. Ari. Mm-mm. Oke, lalu diceritakan terkait dengan program wakaf Quran begitu ya, Iya, dan dikasih challenge oleh suami, kalau serius yuk jalan begitu ya, iya, kalau tidak ndak usah begitu ya. betul. Masya Allah, baik itu cerita sekali. Dan tadi terkait dengan kenapa namanya Madukismo, tadi terkait dengan karena dekat dengan pabrik gula begitu ya. Ya, karena memang mau mencari Hmm. nama yang unik-unik aja biar gampang kok. Kenapa? Emang banyak tanya, kenapa namanya Madukismo? Madukismo itu apa? Jadi orang tuh kayak penasaran gitu loh, Kang. Oh, betul betul betul. Emang di rumah kami di gang apa masuk gang yang di Jalan Madukismo itu. Hmm, Benar dekat sama pabrik gula Madukismo. Seperti itu. oke. Jadi gampang diingat saja. Betul betul betul. Biar Ini juga penasaran. hmm, ini juga jadi satu pengaruh penting ya untuk kita. Iya, Ternyata menamakan sesuatu hal itu, pilihlah yang mudah diingat begitu ya. ya, atau Yang yang bikin mudah diingat. penasaran yang orang belum tahu apa sih itu kayak gitu. Kenapa namanya nggak yang Islami-Islami tapi kayak malah jadi keluar dari jalur Quran Benar-benar. ibaratnya. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, kita udah dapat poinnya nih hari ini ya. Jadi ini terkait dengan branding juga begitu ya. Ya, terkait dengan branding. Jadi usahakan dinamakan atau penamaan suatu hal itu pilihlah yang mudah diingat, mudah dihafal juga dan orang ingat begitu ya endingnya. Gitu ya. Baik. Ini baik Bu, kita mulai dari awal perjalanan ya. Tadi saya ceritakan buat cerita kayak tentang awal mulai RSK Berdukismo. Ini tadi ada poin penting, pentingnya adalah bagaimana program dijalankan, salah satunya program wakaf Quran, begitu ya. Nah, ini boleh ceritakan nggak Bu, awal mula RSK Madukismo ini memulai program wakaf Quran seperti apa Bu? Awal mulanya seperti apa? Oh ya. Awal mulanya itu sebenarnya mungkin sama seperti teman-teman yang lain ya, belum bisa menghimpun yang langsung selesai target misalnya 100 Quran seperti itu. Kami mulainya dari benar-benar dari sedikit sedikit sekali dengan cara dari tim Jogja itu ditawarin ikut mitra lain kayak gitu Kang. Jadi kayak kolaps gitu. Tapi dulu bahasanya bukan collab, nitip. Misalnya saya nanya ke sales hari ini ada program wakaf kemana. Saya mau ikut menghimpun nanti saya titipkan. Jadi ketika saya ingat saya dulu kurang lupa ya nitipnya ke RS gimana, tapi dia disalurinya via Lazis Haromain kayak gitu. Jadi nanti ketika kita misalnya nitip 10 aja, padahal sana ngeluna 100, tapi nanti kita dapat dokumentasi, Kang. Nah, dari dokumentasi itu, orang-orang kan ada kepercayaan lebih ya, ada trust dari masyarakat ya. Oh, ini beneran nih disalurinya Qur'annya ke sini kayak gitu. Jadi menarik seperti itu. Itu pertama kami, emang pertama numpang ya, apa sih? Ya kolek lah, nebeng rumah sambil yang sudah lebih besar seperti itu. Terus mencari wakifnya pun kami hanya ke orang-orang sekitar, kayak ngajak saudara, keluarga, teman-teman dekat, kayak gitu. Terus baru yang tahap selanjutnya kita bikin target nih, target mingguan. Seminggu ini eh, mau mau himpun berapa kayak gitu. Jadi kita cari momen Jumat. Momen Jumat misalnya kita seminggu ini waktu awal itu kita belum bisa menghimpun 100, tapi minimal kita dapat 50 seminggu itu gitu. Baru setelah punya dokumentasi banyak dan sudah lebih pede untuk mengajak orang-orang, kita dulu kan masih zaman ini ya Kang ya, WA grup tuh masih benar-benar hidup, masih ada Betul. kuluap-kuluap kayak gitu kan, masih kayak gitu. Nah, saya tuh berani japriin anggota-anggota grup yang kira-kira potensial, orang yang nggak kenalin saya Hikmah dari Rumah Sambil Madukismo sedang menggalang wakaf untuk pemenuhan kesini-sini itu. Dulu saya punya apa ya, alhamdulillah punya mental untuk ngajakin orang-orang ya. Nah, dari situ mereka tanya kemana, ini apa kayak gitu. Karena kan kadang orang nggak percaya ya, tapi kita yakinkan kita dari Syamil Quran seperti itu. Alhamdulillah mereka mau dan masih ada yang bertahan sampai sekarang. Jadi cari donatur awal-awal itu dari apa sih numpang ke mitra lain, cari donatur dan membangun trust seperti itu. Terus masuk ke medsos, promosi-promosi di Facebook, kegiatan galang, bahkan kegiatan japri orang tuh japri orang itu saya screenshot gimana ngajakinnya biar kalau karena kita mainnya lebih ke WA ya, lebih ke main emosi di story WA ya. Jadi
gimana caranya biar orang-orang tertarik buat baca baca story kita, terus apa ya, pengen ikutan penasaran kayak gitu. Jadi itu sih awalnya emang tadi itu kolaborasi, terus cari donatur, membangun trust, sama bikin target, Kang. Kalau kita nggak punya target, kalau saya pribadi ya nggak tahu kalau teman-teman di sini itu, kalau saya pribadi kalau nggak punya target ya udahlah jalan aja santai kayak gitu. Tapi kalau kita punya target, udah naik tuh dari 50 seminggu, kita minggu ini kita bisa himpun 100. Awalnya targetnya dari bulanan, tapi di bulanan itu kita breakdown sampai ke mingguan kayak gitu. Kalau dulu sebulan bisa 300, 300 dibagi 4, ada 4 minggu tuh. Berarti berapa? 300 bagi 4, sekitar 70-an lebih. Minimal seminggu dapat 70 Quran, itu dioptimasi di hari Jumat. Karena dulu saya memang mengambil momen hari Jumat. Kayak gitu, Kang. Terus selain itu, yang bikin kita lebih semangat, selain bikin target bulanan, ikutin promo yang sedang berjalan dari kantor. Ada promo apa nih? Biasanya kan nggak tahu ya, kalau emak-emak saya ada juga teman di mitra di Jogja yang semangat dengan adanya promo juga itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu, dulu masih ada mitra terbaik gini kayak gitu. Nanti kita semangat tuh himpun, dan memang dari pengaruh sales itu juga ngaruh, Kang. Sebesar apa motivasi sales untuk mitra itu sangat ngaruh ke kinerja kita kayak gitu. Itu bagi kami ya, bagi Madukismo itu peran sales itu sangat luar biasa. Kalau kita di kalau kita benar-benar hanya dibiarin, cuma kita sekedar ngobrol, Mbak mau order, mau pesan ini dikirim ke sini, itu kalau saya sih karena kerjanya kita online, jarang ketemu orang, pengaruh sales itu sangat sangat berperan sekali. Nggak tahu itu ada nggak ya sales saya dulu. Nah, di sini ada nggak salah saya yang sekarang aja? Ada nggak di sini? Yang sekarang kemarin sudah izin sih, sedang keluar kota ini. Oh, baik, Masya Allah luar biasa ya, Bu. Ya, ini Ya, kisahnya luar ini biasa bikin nih ya. target, Kang. Iya, Oke, bertahan, oke, bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan. oke, oke. Oke, Bu Hikmah, tadi saya lupa tanya nih. Mm-mm. Mulai bergabung atau jadi RSK Adikisme ini dengan Samuel tahun berapa nih, Bu? Kalau boleh tahu. Tahun 2019 sebelum COVID. Oke, 2019 ya, Masya Allah ya. Naik-naiknya tuh pas COVID justru, Kang, malah. Ya, 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 ya. Mulai berkembang tuh Maret, April 2020 ke Maret 2020 kayak gitu. Ya, Ya, pas ya, COVID betul, itu. betul, betul, betul. Yang Karena, orang-orang semangat sedekah itu tuh. yes, ya, ya, ya. Karena juga, ya, emang waktu COVID itu sebagian juga ada yang naik begitu ya. Apalagi tentang Al-Quran begitu ya. Karena Ya. kan orang-orang itu bisa dibilang banyak takutnya di bulan COVID itu ya. Pas sebelum COVID Mm. ya, takut meninggal, kah, takut apa, dan sebagainya gitu ya. Jadi kembali ke Quran gitu ya. Iya, iya Masya Allah. betul. Jadi ada hikmahnya juga begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Ibu Hikmah ini sempat juga nge-broadcast begitu ya waktu zaman WA ya, di broadcast gitu ya, ataupun di Japrian satu-satu begitu. Tapi pernah nggak Bu mengalami satu apa ya istilahnya satu penolakan begini dari orang mungkin ketika Ibu ngejapri program wakaf Quran atau kayak ngerasa ih risih banget sih selalu di atau sama Bu Hikmah nih begitu. Punya nggak pengalaman itu? Kalau ditolak pasti. Kebal Hmm. sudah. Karena udah bertahun-tahun ya, Kang ya. Ibaratnya udah 6 tahun ya. eh Kalau polanya Madukismo memang sampai sekarang masih broadcast juga, Kang. Broadcast di hari Jumat itu masih masih berjalan, Yes. tapi broadcastnya tidak selalu berisi tentang ajakan wakaf. Makanya saya Hmm. kadang kan minta ambil dari IG-nya Samil, kadang juga bikin sendiri kayak gitu-gitu. Tapi dengan adanya broadcast itu, orang sebenarnya udah ngeh kalau oh ini orang ini hari Jumat diingetin biar wakaf kayak gitu. Hmm. Nah, tantangannya adalah ketika ditolak itu, ya udah nggak apa-apa kayak gitu, karena memang saya setelah broadcast biasanya kalau mereka balas mohon maaf jika terganggu, abaikan saja, atau jika jika tidak berkenan akan saya hapus dari daftar broadcast kami kayak gitu. Dan kalau Japri, kami awalnya pasti mendoakan dulu ya, kayak teman-teman yang lain Hmm. mendoakan apa, terus ngobrol gitu, baru nanti tembak. Misalnya mau berkenan, mau bergabung apa enggak. Di bawahnya saya tulis, kalaupun tidak, tidak apa-apa. Jadi untuk mengurangi rasa bersalah, biar dan mereka tidak merasa terkesan untuk kayak dipaksa buat wakaf kayak gitu. Dan uniknya,
entah unik apa enggak sih. Di Madukismo itu justru donatur itu masih dari orang-orang yang awam, masih orang-orang Hmm. umum yang belum terlalu mengerti harus menyalurkan donasinya kemana, harus menyalurkan infak sedekahnya itu kemana. Orang-orang yang benar-benar apa ya, nggak ngerti, belum paham lazis itu apa sih, kayak rumah zakat, rumah doa itu mereka belum terlalu, dan mereka nggak mudah percaya dengan seperti itu, kayak gitu. Dengan adanya mereka sudah pernah ke Madukismo, kita kirim laporan, mereka sering baca status kita, sering baca lihat postingan di medsos kita, mereka makin percaya, ya alhamdulillah rutin nitipin ke kami kayak gitu sih. Hmm. Mm-mm. Oke, Orang Masya umum Allah. sih lebih. Jadi saya jarang banget ngejapri teman-teman yang sudah tahu harus wakaf kemana, harus infak kemana, itu malah jarang. Itu orang-orang yang masih umum, kayak emak-emak biasa aja, yang rata-rata pendapatannya masih di bawah rata-rata, itu justru mereka lebih pede ke kami, karena kan ya mungkin ya nggak mudah percaya sama orang tadi itu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi setiap hari Jumat begitu ya Bu ya, disampaikannya ya. Sebenarnya kami selain Jumat rutin broadcast, kami Hmm. seperti yang dulu ini ya pernah dari awal kami memulai, kami pakai momentum, Kang. Oke, Wakafnya momentum, misalnya momentum 10 hari pertama Zulhijjah, itu kan hari-hari spesial. yes. Terus momentum apa? Ramadan pasti ya. Pokoknya hari ibu kita pakai juga kayak gitu. Nah, di hari-hari itu kita nanti ngirim broadcast, ngirim kata-kata mutiara atau apalah kayak gitu. Terus Mm-mm. momentum perubahan apa tahun baru Hijriah seperti itu. Banyak Oke, orang-orang yang tergugah untuk beramal baik kayak gitu, Kang. Masya Kayak Allah. kemarin saya minta ke Kang Ramdan pas Ramadan, Kang, kalau bisa ada yang 10 malam terakhir karena kami mau Oh iya benar-benar. itu ya emang harus sama ini seperti itu, Kang. Oke, Masya Allah. Betul 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 ya. Itu kalau nggak salah waktu malam-malam ya Bu ya nge-WA tuh ya. Malam ya kalau Iya, nggak salah ya. kalau Ya, kalau yang 10 malam terakhir itu pas malam-malam kami iya iya broadcast iya, itu benar. jelang Isya itu sudah kami sebar kayak gitu. Oke, oke, luar biasa nih. Ini juga jadi masukan untuk kami gitu ya. Kami juga sempat di Japri juga gitu ya sama sama Bu Hikmah ya waktu itu ya. Kang bisa dibuatin nggak ini? Oke, betul. Nah, betul-betul ya, terima kasih. Jadi itu juga salah satu strategi ya untuk menarik orang agar mau untuk berwakaf Quran. Dan salah satunya tadi yang sempat disampaikan oleh Bu Hikmah adalah laporannya begitu ya Bu Hikmah ya. Jadi disampaikan nih laporannya ke wilayah mana sudah tersalurkan berapa mushaf eksemplar begitu ya. Dan itu juga menjadi satu trust ya agar orang-orang itu juga mau percaya nih sama Bu Hikmah sama Madukismo kalau wakaf Quran pasti ke RSQ ini gitu ya karena udah jelas laporan dan sebagainya begitu ya. Baik, Iya. Bu Hikmah ini menarik sekali ya. Kalau dari pengalaman Ibu Hikmah sendiri nih ada mungkin strategi paling kena untuk mengajak orang wakaf, ada strategi lain nggak Bu selain tadi lewat WhatsApp begitu ya dan sebagainya. Kalau strategi itu memang awalnya Madugismo dikenal orang itu lewat apa ya, kayak tular menular, kalau ibaratnya mulut ke mulut gitu kan awalnya Hmm. kan. Jadi eh, dulu saya sering tuh ketika ada pewakaf baru, dapat pewakaf, saya minta tolong, Ibu, apakah berkenan untuk menyebarkan informasi wakaf ini ke teman-teman sekitar atau saudara kayak gitu. Nah, dari situ tuh akan menambah jaringan kita, donatur kita nambah. Selain itu, selain lewat online, kita juga lewat offline. Tetangga-tetangga itu kan kadang nanya, itu gimana sih wakaf kayak gitu. Terus mereka kan kalau udah pernah nitipin tuh enak karena nggak harus transfer-transfer dan sebagainya, langsung kita ambil tuh. Kita ada apa ya, layanan jemput Hmm. wakaf kayak gitu kan. Atau titip lewat titip-titip ke temen kayak gitu. Terus Oke. selain itu kita juga kan kita ngasih Quran ke penerima. Nah, dari Hmm. penerima itu biasanya ada yang pengen, kok ini ya, kita kalau dikasih kan seneng ya. Kayaknya kalau kita ngasih tuh akan lebih seneng. Terus mereka nanya sama yang nyalurin itu, sama relawan kan, kami menyebutnya relawan ya. Itu mereka nanya, biasanya kita juga dapat dari orang-orang yang menerima wakaf ingin berbagi juga seperti itu kan. Jadi kami memang meskipun kami kerjanya di balik layar benar-benar jarang ya, mungkin kayak teman-teman yang lain langsung terjun ke lapangan nyalurin, kami itu justru lebih ke duduk manis gitu ya. Tapi kita menghandle online gitu, tapi kita punya relawan-relawan, Kang. Kami tuh punya relawan-relawan di beberapa titik di kota-kota di seluruh Indonesia.
Nah, melalui itu tuh kita lebih enak sih apa komunikasinya. Jadi nggak langsung dikasihkan ke penerima lembaga, tapi kita ada relawan yang bantu nyalurin ke titik penyaluran seperti itu. Biasanya mereka nitip ke ininya, ke relawan-relawannya. Nah, itu membangun Hmm. trust juga sih, karena nggak langsung nggak dikirim cuma dari misalnya di Sumsel langsung dikirim ke NTB kayak gitu, tapi ada perantaranya kayak gitu. Oke, Masya Allah ya. Itu kalau pengalaman dari Ibu Hikmah begitu ya, ketika penyaluran mungkin untuk awal penyaluran itu dulu berapa Bu kira-kira? Karena awal banget nih ya, sampai yang terakhir berupa berapa pengiriman? Kalau awal-awal tuh masih dikit ya kan. Kalau awal-awal tahun pertama ya, 6 bulan pertama, kan itu 6 bulan terakhir di 2019 itu kami belum bisa ngirim laporan bulanan yang bentuknya jumlah mushaf. Yes. Jadi kan kami laporannya itu kalkulasi ini ya, jumlah penyaluran per bulan gitu kan. Nah, dulu kami ini cuma periode periode Hmm. 1 bulan Maret misalnya. Nah, itu paling kami sebulan cuma baru bisa 100, 150, 300 itu udah banyak. Baru ketika masuk yang tadi saya bilang di bulan awal COVID itu lumayan bisa ratusan. Kalau nggak salah tuh ada, Hmm. lupa ya, 500-an mungkin ya, Pak. Pokoknya Masya dulu Allah. 300 sampai 500-an lah. Terus sekarang Alhamdulillah per bulan tuh rata-rata bisa dibilang rata-rata 700, Hmm. 800, tapi kemarin terbanyak sepanjang penggalangan itu Ramadan kemarin, bukan Ramadan, Maret ya, Maret, kan Ramadan setengah-setengah ya, Februari dan Ya, Maret. Kita Maret itu 1.500-an Alhamdulillah. Masya Nah, Allah. terus Quran Kuba Hifaz seperti itu. Ada Ya, ya. Kurdoba juga. Itu Masya yang Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa ya sampai 1.500-an begitu ya, jumlah yang begitu banyak begitu ya. Dan itu pun sudah dibuatkan laporannya Bu ya, sudah buat laporannya untuk disampaikan kepada para pewakif begitu ya. Oke, berarti Ibu Madukisme punya grup tersendiri begitu ya. Grup apa, Kang? Biasanya eh, Ibu punya grup itu isinya para pewakif semua atau bagaimana tuh? Oh enggak, Oh malah enggak. kan nggak punya grup. Jadi Oh, kirim aja manual sebanyak ratusan orang yang wakaf itu saya kirim satu-satu, tapi memang namanya itu ayah bunda dan teman-teman misalnya terima kasih yang oke. bukan yang diketik satu itu enggak emang, tapi enggak pakai grup karena pakai grup lebih spam ya, enggak disimak ya, kadang Oh kita iya japri aja betul-betul. karena mereka udah sering tahu ini pasti mau broadcast kayak buka gitu kan, dan kami Betul-betul. kirimnya pasti tanggal 1 biar orang-orang tahu oh ini ngirim laporan bukan ngirim minta wakaf kayak gitu. Betul-betul betul. Betul-betul. Dan itu juga yang saya rasakan Hmm. ketika ketika broadcast informasi, aduh ini Mm-mm. dibaca apa enggak gitu. Makanya sekarang sudah pakai WA Blast begitu, jadi sampaikan satu persatu begitu ya, atau ya di Japri begitu ya. Kalau istilah sekarang kan WA Blast begitu ya. Kadang ya kalau dibikin grup juga, aduh ini dibaca apa enggak begitu ya, apa Iya, disimak betul. apa enggak begitu ya. Tapi ketika di Japri memang kerasa banget gitu ya. Kita menyampaikan pesannya itu kerasa banget gitu, bukan hanya sebatas kayak robot begitu. Oh ini Iya, bener nih betul. gitu, ada pesan dari Prima, ada pesan dari Kang Ramdan begitu. Dan memang rasanya beda sekali gitu ya. Mm. Masya Allah ya. Baik, ah sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dulu dari RSK Raihan. Berapa jumlah muakib saat ini, Bu, sampai bisa kumpulin 1.000-an begitu? Kalau muakif itu kan kami juga ada teman-teman yang bantu ya Kang ya. Kami Hmm. bilangnya tim ya. Tim itu bergerak lebih banyak bergerak ketika hari Jumat dan ketika momen-momen tertentu. Nah, Hmm. jadi 1.500 Quran itu bukan cuma dari saya sendiri, ada tim yang membantu. Mereka sama kayak saya ibu rumah tangga gini, tapi mereka bergerak. Mungkin ibu teman-teman yang lain paham lah, ini japri, japri kayak gitu. Kalau dikalkulasikan misalnya sebulan 1.500, sebenarnya paling cuma nggak nyampe 200 pewakaf sih. Karena sebulan itu kami paling cuma ngirim ke seratusan orang lah kayak gitu. Karena kan nggak semua orang cuma wakaf 1 Quran ya. Kadang itu sebulan ada yang borong 100 Quran. Pernah ada yang borong 200 Quran kayak gitu. Itu yang jadi pewakafnya itu sebenarnya nggak banyak yang
bukan yang rutin setiap bulannya nggak banyak, tapi sering bergantian. Kalau yang nggak rutin kan ganti-gantian kayak gitu. Bulan ini Hmm. dia yang wakaf, besok lagi orang lain lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, Masya Allah ya luar biasa nih. Baik, Bu Hikmah nih, tadi seperti disampaikan juga ada pendekatan-pendekatan khusus ya terhadap para pewakif begitu ya. Ini kalau dihitung persentasenya begitu ya, lebih banyak pendekatan personal atau digital yang sedang dijalankan hari ini, Bu Hikmah? Personal, Kang. Oh, personal ya. Ya, kami punya punya Instagram Hmm. Instagram ya. Apa namanya, Bu? Tadi namanya Instagramnya apa? @syamil_wakaf Quran @syamil. underscore Coba wakaf saja ya. @syamil underscore underscore wakaf Quran. ya gitu. Yang warnanya hijau bukan ya si covernya? Bentar, saya lupa. Karena yang mengelola bukan saya, suami saya ini yang ngurusin. Baru saya mau tanyain ini, Bu. Karena kami bagi tugas, Kang. Eh, Oke. ya, saya bagian, ya yang pahala tanpa putus itu, Kang. Ini bukan, Bu. Sebentar. Saya lihatkan dulu. Nah, ini bukan ya. Iya, betul. Oh, ini Instagramnya ya. Masya Allah. Ya, Followernya ada 1856. Wah, Masya Allah ya. tapi ini sudah nggak terlalu intens yang nambah nambah followers sih. Jadi memang Instagram itu kami jadikan kayak katalog penyaluran aja. Jadi orang-orang biar lebih percaya kalau mau wakaf baru, biar lebih tahu, oh ini penyalurannya ke sini. Oh ya bener ada nih disalurin sama Nah, sambil Madukismo, rumah sambil Madukismo kayak gitu. Sama ada selingan quotes-quotes atau iya, poster-poster iya. motivasi seperti itu, Kang. Jadi kami Ya. laporannya bulanannya nggak banyak foto-foto kayak gini karena kan Hmm. biasanya belasan tempat atau puluhan tempat setiap bulan. Jadi laporannya yang bulanan singkat aja. Detailnya ada yang di Instagram itu. Oke, ini ya Bu ya contohnya ya. Kayak gini di depan ya. Galeri Ya, penyaluran. betul. Oke, TPQ Musola Baitur Rahman Suralaga. Tadi Mm-mm. mohon maaf yang mengelola sosmednya siapa, Bu? Yang mau Instagram suami. Oh, Hari suami, Masya Allah. Inilah suami istri yang luar biasa hari ini ya. Yang satu di WA, yang satu di Instagram begitu ya. Iya, sama ada TikTok sebenarnya kan. Cuma Oh, TikToknya lebih TikTok ke aja juga. Quran reminder ya. Oke. Oh iya, benar 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 benar. Iya. Nah, ini dengan hal seperti ini ya, dengan laporan seperti ini begitu, ini bikin orang lebih trust lagi ya Bu ya. Ternyata Quran Mm. yang selama ini saya titipkan ke Madukismo ini ternyata benar loh gitu ya. Disampaikan kepada yayasan, kepada LPI ya, kepada pesantren dan sebagainya tuh. Masya Allah. Sekali ya. Alhamdulillah. Oke, jadi cantumkan juga nomor rekeningnya ini dan WA-nya ya. Ini kalau klik ke siapa nih ngubunginya, Bu? Ya ke nomor saya, nomor admin. Oh, langsung ya. Oh, benar. Oh iya benar. Ya, gitu. Tapi memang Oke. sekarang udah nggak terlalu banyak yang ini ya, apa? Kalau dari Instagram nggak terlalu ngaruh juga. Lebih ke kalau media sosial yang lebih ngaruh ke Facebook, Facebook pribadi, akun pribadi. Hmm, Itu karena kan orang-orang sudah kenal terus lihat prosesnya penyaluran itu kita posting ke sana, kami posting ke sana. Perjalanan oke. penyaluran atau packing aja kadang kami posting juga. Pokoknya hal-hal receh tentang wakaf itu sering kami posting. Oke. Quran lagi, kardus lagi dibuka, kami posting kadang. Udah nggak Benar semasif benar dulu benar. Kang kami main media sosialnya karena medsos sekarang udah kayak berubah ini ya. Algoritmanya ya. Mm-mm. Iya, betul betul betul. Sebentar ini tadi Ibu Lia ada yang nanya, TikToknya apa Mbak katanya? Tadi namanya apa saya lupa. Apa? TikToknya, nama TikToknya apa kan? Quran TikTok. reminder. Quran Reminder. Iya, Oke. cuma ini ayat-ayat Quran aja Kak. Quran Bukan Reminder. penyaluran Quran, bukan. Oke. Quran Reminder Bu Lia ya, tinggal di searching aja begitu. Ya kalau dari monitor tidak muncul biasanya videonya. Oke, ini dari Bu Mutia nih. Assalamualaikum Ustazah Hikmah. Apakah bisa kerjasama dengan relawan si Indonesia? Apakah relawan perorangan atau lembaga dan relawan itu untuk cari muwakif atau untuk penyaluran wakafnya? Ada Indonesia perorangan atau lembaga yang mau cari penguat itu. Kami lebih ke perorangan. Hmm. Jadi relawan itu dulu awalnya, karena kan salah satu apa ya suksesnya penggalangan wakaf ketika kita punya data ya, maksudnya Yes. punya titik penyaluran kayak gitu.
Kami teknik apa ya model penyalurannya penggalangan wakaf adalah kita sudah punya tempat yang mau kita kasih Quran baru kita Hmm, galang kayak gitu. oke. Kalau kita belum punya ngapain gitu kayak nggak Betul, tahu betul. mau kemana mau kalau Setuju. cuma numpuk-numpuk Quran terus baru cari lokasi itu lebih susah sepertinya ya. Jadi dulu kami awal-awal menggalang wakaf kami sebar broadcast untuk bagi yang membutuhkan Quran ada Google Form gitu biar mereka isi. Mm-mm. Awalnya dari situ. Ada ratusan data masuk dari beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dari situ itu kita follow up lewat WA, kita kasih Quran. Oh, ternyata mereka percaya bahwa ini benar. Nah, beberapa dari mereka itu langsung mau, bukan saya yang nawarin ya, mereka langsung udah pernah dikasih terus bilang, "Ibu dari sini butuh Quran, Ibu dari sini butuh Quran, bisa nggak?" Bisa, tapi minta tolong dipastikan penyalurannya benar dan Hmm, dokumentasi bagus kayak gitu kan. Nah, itu relawan-relawan itu muncul seperti itu relawan oke. penyaluran. Kalau tim Galang Wakaf itu teman-teman ada adik saya, ada teman-teman sekolah, ada teman ngaji, cuma beberapa lah, ada 6, hanya ada 6. Itu pun yang benar-benar berjalan hanya satu, yang benar-benar masif gitu. Yang lainnya, ya namanya ibu rumah tangga dan punya kesibukan masing-masing, berjalan tapi ya bukan yang optimal banget. Jadi kalau untuk lembaga-lembaga sosial itu kami bekerja sama dengan beberapa memang ada Lazismu di Klaten, di Pasaman, ada Lazisnu di beberapa titik di Jawa Tengah itu juga ada. Ada yang di Pamekasan ada juga. Tapi itu juga mungkin bukan kelemahan ya, kayak kurang profesional kami nggak pakai MOU kayak teman-teman yang lain. Ya udah ala kenal deket akrab mereka minta kita kasih dokumentasi sesuai permintaan oke sudah kayak gitu aja. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Ini juga jadi salah satu titik poin penting juga nih. Jadi ketika kita ingin menggalakkan wakaf, itu perlu riset yang mendalam gitu ya. Entah itu dengan kerjasama dengan pihak kedua gitu ya, atau langsung dari pihak RSK-nya begitu ya. Kalau Bu Hikmah tadi dengan pihak relawan Ibu ya tadi ya kerjasamanya. Jadi kita pasti tentukan dulu wilayahnya kemana begitu ya. Terus masjidkah atau apakah, dan kalau perlu Quran kira-kira Qurannya perlu berapa begitu ya. Pokoknya tampilkan sedetail mungkin agar ketika orang wakaf itu jelas Bu ya. Jadi nggak hanya sebatas kita bikin program wakaf tapi nggak tahu kemana gitu ya. Nah, jangan sampai orang tuh bingung gitu. Oh, jangan-jangan yang dibawa ke Bu Hikmah nih ke rumahnya gitu. Nah, ternyata harus jelas juga nih kemana wilayahnya, butuhnya berapa mushaf gitu karena itu akan menjadi salah satu orang untuk mau berwakaf Quran begitu ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Terima kasih sudah bertanya ya Ibu Lia dan juga eh, Ibu Bu Mutia bagus ya. Baik. Nah, Bu kalau misalkan kita bicara tentang wakaf, itu kan penting banget ya untuk bangun kepercayaan begitu ya. Ini menurut Ibu, selain dengan cara-cara yang sampaikan barusan kayak laporan dan sebagainya, ada cara lain nggak Bu agar kita bisa membangun kepercayaan orang agar mau berwakaf Quran ke RSK Madukismo begitu Bu? Ya, eh, karena kami sampai sekarang masih memakai WA pribadi ya Kang ya, jadi hubungannya masih personal, masih ya sering ngobrol, sering kayak interaksi di luar urusan wakaf itu juga penting banget. Kalau sekarang bisa like status, bisa tanya-tanya, dan mereka itu lebih nyaman ketika mereka menitipkan wakaf, terus kadang minta doa, itu juga ngaruh ya. Mereka nitip doa, Mbak, misalnya kadang ada yang lagi nangis-nangis, ibunya baru kritis, tiba-tiba mau wakaf minta doain kayak gitu. Itu ngaruh. Kadang kemarin ada yang terakhir tuh yang nangis-nangis, anaknya mau ujian skripsi, minta diringanin Mbak pas mau sidang kayak gitu. Ya, terus wakaf kayak gitu. Jadi kami sampai sekarang masih belum ala-ala admin yang profesional kayak lembaga sosial, kami masih dengan personal Kang. Karena kami pernah riset, pernah tanya ke teman-teman yang pewakaf itu lebih enak mana mau dipakai gaya profesional apa kayak gini aja akrab gitu kan. Lebih enak akrab karena kita lebih bebas menyampaikan. Kita nggak kayak ngobrol dengan robot kayak gitu. Jadi itu sih yang ngaruh dengan kami dengan personal. Selain itu kan saya juga jualan ya Kang ya, jualan online kayak gitu. Itu juga kadang mereka yang larisin saya membangun kepercayaan juga. Saya juga kadang beli kayak gitu. Itu pokoknya hubungan-hubungan kayak gitu tuh sebenarnya kunci juga sih Kang. Sama
konsistensi kita ketika galang itu juga salah satu yang bikin kita sukses sesuai mencapai target kayak gitu. Kita harus punya target. Hari ini kita mau apa nih? Hari ini kita mau ngapain? Saya itu mungkin teman-teman di sini yang berteman saya sama saya di WA, saya itu bawel ya. Kayak kalau belum terpenuhi itu akan terus update kurang sekian. Mungkin Kamrandam juga kadang lihat status saya ya, kurang sekian kita kebut pokoknya. Itu kuncinya kayak gitu. Orang-orang kadang kasihan juga, ya Allah kurang satu, udah deh sini aku penuhin kayak gitu. Ya elah kurang satu doang gitu. Ya udah nih tak transfer gitu. Itu juga ngaruh sih. Kalau udah akrab kayak gitu enak kan meskipun banyak ada mungkin sampai ratusan orang yang belum saya kenal ya, tapi karena sudah seolah-olah akrab, jadi kita bisa apa ya, lebih enak kayak gitu, Kang. Oke. Masya Allah luar biasa ya. Itu tadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Hikmah ini jadi salah satu hal yang luar biasa sekali ya begitu ya. Jadi ketika orang contoh hal kecil lah ya tadi ketika orang bikin status gitu ya minimal kita hal-hal yang baik gitu ya kita kasih like begitu ya atau apapun lah ya yang berbau dengan positif kita kasih respon begitu ya. Jadi itu salah satu cara juga supaya orang juga oh ini bener nih gitu ya. Orang ini bukan hanya nawarin aja, tapi juga peduli secara personalnya begitu. Itu juga yang diharapkan oleh orang-orang untuk bisa berwakaf Al-Quran gitu Oh ya. ya, dan satu lagi, Kang, maaf. Hmm, Untuk apapun yang berhubungan dengan Syamil Quran, itu boleh kok diposting di WA, bukan untuk pamer sih, kayak membangun trust hmm, aja. Misalnya kita habis apa ya, misalnya dapat apa dari Samil, dapat merchandise apa, atau baru hmm, klaim poin wakaf, kayak itu hmm, dapat ID card atau apa, posting aja nggak apa-apa. Bener, oh bahwa orang ini bener nih eh, bagian dari Samil Quran kayak gitu. Kadang saya hmm. dulu ya awal-awal itu saya sering iseng screenshot apa ya, webnya Samil Quran kan ada alamat rumah Samil Quran itu kan. Betul, betul. Nah, itu saya screenshot, saya tunjukin tuh, ini loh rumah Samil Madukismo bener-bener ada kayak gitu. Bener-bener di bawah Samil Quran beneran gitu. Itu hal-hal kecil kayak gitu juga ngaruh ke kepercayaan masyarakat seperti Ya, itu. betul-betul. Masya Allah, luar biasa ya. Betul-betul. Itu jadi salah satu branding kita juga ya, bahwa kita Hmm. benar-benar di Syamil Quran begitu ya, Iya. bagian dari para pejuang Quran gitu. Oh, ini ternyata benar loh. Apa yang disampaikan, program-program yang disampaikan oleh Bu Hikmah ini, ternyata benar juga bahwa orangnya ini berada di ruang lingkupnya Syamil begitu ya. Oke, Masya Allah. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang ikhtiarnya gitu ya, mungkin dalam perjalanannya seperti yang kita ketahui mungkin ya kalau perjalanan kan tidak mungkin kita selamanya lurus, kadang ada beloknya begitu ya, kadang ada jurangnya begitu. Dalam perjalanan Bu Hikmah membangun RSQ Madukismo sampai jadi dengan program-program terbaiknya begitu ya. Mungkin dalam perjalanan ini tidak selalu mudah. Mungkin apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Ibu Hikmah bersama dengan suami? Iya. Tantangannya pasti ada, pasti tantangan terbesar dari diri sendiri ya, rasa malas itu tadi. Apalagi kalau kami polanya itu di tanggal tua. Hmm, Tanggal tua itu ya apa ya? Kita mau minta wakaf ke orang, mau jabri wakaf juga sebenarnya ada rasa sungkan. Tapi mau nggak mau kita harus bergerak ya Kak ya Tang ya. Tapi itu memang sepi. Kalau di kami itu setelah tanggal 16 sampai tanggal 25-an itu, sebelum tanggal 25 itu sepi. Itu juga berat itu. Ih mau ngapain? Tapi target wakaf bulanan belum terpenuhi, tapi hmm, harus bergerak. Gimana caranya kayak gitu. Ya udah kita usaha aja. Kalau ditolak orang ya sudah. Kalau ada yang wakaf, alhamdulillah. Itu nggak boleh malas. Itu pasti rasa malas tantangan terberatnya. Kemudian kalau di kami karena lebih banyak pakai relawan atau kadang ada tempat-tempat tertentu yang benar-benar baru mau menerima wakaf dari kami itu adalah dokumentasi, Kang. Kadang lambat. hmm. Dokumentasi itu sering kadang tertunda meskipun sana sudah nyalurin tapi kadang kita sananya belum ngirim ke kita sedangkan kita harus bikin laporan seperti itu. Oke. Terus pernah kejadian kami ngirim dari Jogja ke Lampung, Quran rusak kehujanan kayak gitu. Masya Allah. 100 Quran apa ya itu. Tapi alhamdulillah
sama ekspedisi tuh Quran-Quran yang benar-benar sudah rusak, sudah hancur itu sama JNT Cargo itu diklaim bisa terus diganti rugi itu alhamdulillah bisa. Itu dari segi packingannya alhamdulillah sampai akhirnya sekarang sudah lebih diperbaiki dari kantor seperti itu. Hmm. Terus apa ya? Kalau dari selain itu dari stok Quran juga ngaruh kan ke kami kan. Itu ada Pak Iya, Deddy iya. nggak ya sekarang? Baru pesan pamit. Itu gimana? Ada Iya, program iya, iya. wakaf, Quran sudah kekumpul, apa duit sudah kekumpul, tapi Yes. ini belum ada stok Quran. Sedangkan kami kan biasanya pakai Kuba, pakai Hifz Iya, kayak iya. gitu. Gimana? Itu kemarin kami waktu susah itu 1.500 kan belum disalurkan itu ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullah itu terberat Ramadan kemarin kami kan. Betul, betul. Di samping itu berat juga kan apa Mm-mm. megang duit umat lah istilahnya itu berat Ya, saya kan karena Quran nggak ada tapi itu hitungan hitungan duitnya untuk Quran itu gitu loh jadi nggak bisa dialokasikan untuk yang lain sedangkan sudah dihitung per lembaga untuk sekian Quran gitu itu stok itu juga mempengaruhi apa ya terhambatnya kelancaran penyaluran betul. kami itu sangat berpengaruh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ini. Jadi makanya saya sering bilang ke kantor, tolong Pak stoknya kayak gitu. Emang betul masalah stok dari dulu Madukismo itu. Karena memang nggak bisa pakai Quran asal-asal. Maksudnya emang udah pakai khasnya kami yang Kuba, Hifz begitu. Ya, betul, betul. Baik, terima kasih Bu Hikmah ya dan juga terima kasih untuk apa ya masukannya untuk kami. Memang kendala terbesarnya adalah masalah stok gitu ya. Entah karena mungkin di kaminya gitu ya. Kalau bahasa Sundanya tuh pabot-peta tuh jadi petarik-tarik begitu Bu Ya, stoknya gitu ya. Udah kita slotin, diambil lagi sama yang ini. Ah gitulah ceritanya panjang banget dah. iya Pokoknya ya. kalau kita cerita itu sedih pokoknya lah. Mm-mm. Iya semuanya paham, Oke, cuma kan saya juga nggak mau kalau penyaluran jadi telat terus megang duit betul. Nah itu puluhan jadi juta ibaratnya kan. beban itu, Masya Allah ya, itu uang umat begitu ya. Ya, Iya. Masya Allah. Baik, Baik Mah, terima kasih ya, Hikmah. Baik, Bu Hikmah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Suparna nih. Mbak Hikmah, apa dasar penentuan besaran target bulanan, mingguan, dan lain-lainnya? Kalau besaran target bulanan, kami kalau bulanannya ya, bulannya pertama bulanan itu dilihat dari biasanya sebulan di tahun ini kita bisa himpun berapa. Hmm. Kalau bisa jangan sampai turun. Berarti kalau turun, kalau target turun, kadang kok iso sih harusnya kan kita lebih ya kalau target itu harus lebih baik. Kalau bisa jangan sampai turun. Kita pasang misalnya sebulan bisa 800 Quran, berarti minimal besok 800 atau paling mentahnya itu 750 kayak gitu. Nggak Hmm. jauh-jauh banget kayak gitu. Terus nanti setelah kita dapat target bulanan, kita breakdown jadi target mingguan. Mingguan target Jumat diambil di Jumat nih paling getol minimal kita dapat berapa kayak gitu. Targetnya cara nentuinnya berarti itu dari rata-rata bulanan itu dalam 1 tahun biasanya dapat berapa dan nanti kita pasang target tinggi lagi ketika sudah bulan Ramadan. Ramadan itu Hmm. sama Dzulhijjah kalau di kami itu ini banget gede gitulah dapatnya kayak gitu. Sama dulu biasanya kita nargetin ada promo kadang dari kantor tuh. Himpun sekian Quran dapat ini, dapat apa kayak gitu. Itu juga bikin penyemangat kami buat galak. Oh, berarti kok aku kalau mau dapat promo ini harusnya aku seminggu ini bisa dapat dapat Quran sekian nih kayak gitu. Kalau nggak mau nombok di depan ya maksudnya. Paham nggak kamu nombok Ya, itu ya. kayak pasang ya udah pakai duitku dulu buat beli Quran baru nyari Hmm. wakaf tuh kalau bisa jangan sampai kayak gitu karena Oh, kita oke. menantang apa ya bikin tantangan buat diri sendiri. Nanti kalau kita udah bikin tantangan buat diri sendiri, kita share ke tim yang mau galang wakaf. Kalau bisa galang sekian. Atau kadang permintaan dari luar, permintaan dari wilayah apa dari lembaga-lembaga itu misalnya minta 200 dengan kondisi memang mereka pondok yatim duafa. Itu kan bikin empati kita lebih ini ya. Berarti kita harus bisa nih karena permintaan wakaf banyak bulan ini antriannya banyak, kita harus pasang target banyak biar semua yang minta itu kita terpenuhi kayak gitu. Oh, sama tadi Kang, Hmm. hambatannya itu adalah data. Data kami juga jadi apa ya? Kalau nggak punya data penyaluran itu juga kami juga susah juga. Mau galang kemana kalau nggak punya data? Oke. Sekarang kan bisa dibilang kayak nggak mudah ya dapat data karena mungkin sudah banyak penggerak wakaf. Mungkin anak-anak juga di luar sana udah pada punya Quran kayak gitu. Itu juga jadi hambatan juga sih buat Madukismo. Oke, oke, oke. Baik. Oke, sekali lagi Bu Hikmah, kalau misalkan ketika penyaluran,
ke satu daerah ini kita udah tahu daerahnya apa, kebutuhannya apa. Kita pernah ngasih input gak Bu? Kayak misalkan kita ngasih Quran plus dengan sembako misalkan itu pernah nggak Bu kayak gitu? Sejauh ini enggak Kang ya, Oh karena enggak Kak, oke. kami lebih ke nominalnya udah paten segitu. Terus Hmm. saya nggak mau pusing orangnya. Tap- Karena nggak mau repot kayak nanti repotin orang jadinya kita bagi-bagi butuh banyak tenaga juga kan kayak gitu, kecuali kayak yang ke Aceh misalnya kita kolaborasi Ya, siapa kayak gitu di bencana-bencana iya kita bisa kadang kalau banjir di wilayah-wilayah tertentu juga iya karena kami punya saudara atau teman yang bisa beliin itu pernah juga di banjir Jawa oke. Tengah pernah, tapi kalau untuk itu umumnya kami lebih ke Quran aja sih. Iqra pun itu kalau kadang ada promo bundling baru kita kasih sama Iqra seperti itu. Oke, Masya Masih fokus Allah. aja ke Quran, nggak mau pusing sih Kang lebih tepatnya. Betul betul betul. Betul. Baik. Ah, Bu, biasanya kalau di balik tantangan pasti ada cerita yang nguatin Bu Hikmah bersama suami mungkin ya. Ada nggak momen yang paling berkesan ketika tantangan lagi luar biasa nih, tapi ada yang suatu yang bisa menguatkan kita nih. Mungkin ada momen nggak Bu di situ yang paling berkesan selama perjalanan dari RSQ Padukismo itu? Apa ya? Ya ini sih kepercayaan orang-orang aja sama harapan Hmm, penerima. Orang udah ngajuin wakaf ke kita, tapi kalau kita nggak semangat mau gimana kayak gitu. yes, Jadi kalau kitanya turun semangat, terus gimana nasib mereka yang benar-benar mengharapkan Quran dari kita kayak gitu. Meskipun yes. ada tantangan, tapi kita harus kalau dibilang tantangan tuh sebenarnya nggak ini sih Kak, nggak terlalu ini sih, bisa bilang nggak ada lah ya kecuali Hmm, saat-saat tertentu. Tapi itu tadi cuma rasa malas aja. Jadi kalau kita pas malas, ih di sana tuh antri banget, mereka masih butuh kurang sekian itu. Kita harus bikin target kan. Saya hari-hari itu biasanya bikin flyer apa flyer update perolehan wakaf. hmm, Dari situ kita pasang target. Ini tanggal berapa sih orang-orang kira-kira minat wakafnya seberapa besar. Terus kita hmm, juga mempelajari donatur. Donatur itu ini orang wakafnya setiap tanggal berapa. Nanti bisa kita reminder di tanggal itu. Kayak gitu. hmm, Ada yang wakaf tanggal 1, ada yang wakaf hari Jumat, Jumat pertama di awal bulan, ada hmm, yang di akhir bulan, ada yang di momen gajian. Itu dengan berjalannya waktu selama 6 tahun ini, alhamdulillah kita bisa pelajari dari situ. Itu yang bikin semangat. Misalnya hari ini saya capek, saya nggak galang, oke, tapi masih ada hari besok dan bentar lagi hari Jumat, oke harus semangat. Nah, dalam seminggu itu saya juga punya ritme kapan harus eh, apa ya, kapan harus fokus ke wakaf. Misalnya hari Senin, Rabu. hmm, Kalau Kamis kayak agak turunkan karena hmm. besoknya Jumat. Jadi optimasinya mulai Kamis sore kayak gitu biar Oke. WA-nya tuh statusnya tuh nggak spam-spam banget tapi fokus ke wakaf kayak gitu itu memang harus ya emang dulu saya belum punya ritme kayak gitu polanya belum ketemu tapi seiring berjalannya waktu karena berusaha konsisten ketemu ritmenya Kang donatur pun kebaca ini mau wakaf Hmm, kapan dengan bahasa seperti apa beliau mau ikut kayak gitu jadi nggak hmm. bisa nggak semua pewakaf kita pakai bahasa yang sama kayak gitu Oke, kayak gitu sih. Masya Allah, baik luar biasa ya. Oke, Bu, Masya Allah ya tadi ceritanya luar biasa ya. Bagaimana kita bisa menentukan kapan orang itu mulai berwakaf Quran. Apakah dari awal pertama gajian gitu ya, atau di akhir bulan gitu ya. Karena kan beda-beda orang-orang itu ya. Ketika gajian ada yang di awal bulan, ada yang di akhir bulan begitu ya. Jarang ada di tengah-tengah mungkin ya, di awal akhir. Dan juga ada momen-momen tertentu yang mesti kita paham juga. Kapan orang itu mau berwakaf Quran. Salah satunya di hari Jumat atau di momen-momen tertentu ya kayak Julhijjah sekarang gitu ya. Baik, Insya Allah. Baik, Bu. Gak kerasa ya udah jam 11 hari ini. Baik, baik Bu. Kalau untuk menjaga konsistensi tim mungkin ya, baik itu Ibu bersama dengan suami, bagaimana cara Ibu dan juga suami agar bisa terus konsisten begitu? Mungkin ada tips-tips khusus Bu. Apa ya kalau tips itu ya itu tadi jangan malas aja Kang konsisten kita Oke, udah bisa membangun branding diri kita kamu itu apa sih kurir wakaf kayak gitulah ibaratnya yes. orang-orang harus tahu kamu itu kurir wakaf jadi buat teman-teman emang yang mau fokus galang wakaf tunjukin kalau kita itu jadi perantara dan posting apapun yang berhubungan dengan Hmm, itu
Jangan cuma posting flyer udah kayak gitu. Saya tuh hal-hal receh saya posting, ya nggak apa-apa. Orang-orang mau bosen ya, tapi mereka tertarik kayak gitu. Iya. Terus konsisten itu memang penting. Jangan, saya ada itu teman yang eh, tim ya, dia Hmm. tuh mau ikut, cuma kan saya bisanya cuma saat-saat itu ya nggak usah aja gitu. Jadi saya itu memang samatin tegas Kang. Dulu awal-awal itu pernah ada punya 8, tapi ketika 3 bulan atau 4 bulan, 6 bulan nggak gerak, saya tanya kamu masih mau nggak kayak gitu. Kalau nggak usah nyampein bikin flyer. Saya gituin langsung. Kan flyer flyer itu kan ada nomor HP kan, nomor HP khusus tim kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi saya tanya, kamu kalau nggak mau udah nggak usah aja kayak gitu. Daripada kamu beban juga dengan masuk grup. Nah, saya tanya, jadi mereka yang benar-benar bertahan sampai sekarang itu memang yang benar-benar konsisten. Saya jaga semangatnya. Kayak, Hmm. Mbak saya bisanya cuma hari Jumat, Mbak saya bisanya cuma awal bulan. Ya nggak apa-apa, tapi kalau masih mau kita berjalan sama-sama kayak gitu. Itu menjaganya kayak gitu. Ya, kalau teman-teman yang punya tim, saya belum sehebat Bu Maharani yang di RSK Malang ya, itu beliau hebat banget sih mengelola tim ya. Tapi Hmm. karena saya teman-teman dekat kebetulan dan keluarga jadi enak komunikasinya. Dan kadang ada teman yang tanya, buka buka relawan nggak? Enggak, karena saya belum bisa mengelolanya. Jadi yang mau-mau aja dan yang udah kenal banget, jadi kita komunikasinya enak kayak gitu Kang. Iya, Maksudnya iya. komunikasi enak, kamu mau galang nggak? Kalau nggak ya udah kayak gitu. Atau Hmm. ini kurang sekian, cepet cari kayak itu misalnya. Ya yang santai aja, bukan yang orang yang baru kita kenal, terus belum akrab, terus mereka tiba-tiba nggak betah atau kayak gimana, itu saya belum bisa mengelola seperti itu, mengelola tim itu belum bisa. Jadi Oke. datang dari saya, kalau saya lagi galang males ya nggak ada tim yang bergerak kayak gitu sih. Oke, Jadi Masya Allah. kuncinya di kami sih. Oke, baik. Alhamdulillah terima kasih Bu ya. Terakhir Bu ya, kita tutup nih. Karena sebentar lagi insya Allah ada informasi juga ya setelah acara kita hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin masih ragu begitu ya, baik karena ini kan kita record juga ya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat bergabung di SKE pagi hari ini, nanti kita akan share juga rekamannya. Mungkin ada pesan terakhir Bu untuk teman-teman yang masih di fase ragu. Apa pesan dari Ibu Hikmah agar bisa mulai bergerak begitu Bu dalam program-program keKur'anannya? Oke. Pesannya gak usah muluk-muluk punya target sekian-sekian kalau baru memulai. Yang penting kita mencoba bergerak dulu. Konsisten itu maksudnya itu sangat pengaruh. Dan apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita rasakan, kendala apa yang kita dapat, cerita sama sales. Karena insya Allah mereka akan bantu. Kendala apa yang, apa misalnya sesimpel poster aja kantor mau bikinin kayak gitu kan. Jadi jangan sungkan. Kalau saya yang dari dulu nggak pernah ada minta apa tuh, ke Pak Dedi aja saya minta kayak gitu. Jadi saya minta apa itu langsung ke Pak Dedi kadang-kadang. Karena kuncinya di situ. Karena kita bukan yang bekerja langsung berhadapan dengan orang-orang kantor kan. Karena kita mitra kayak gitu. Nah itu konsisten, terus cerita aja ke teman-teman kantor atau ke sama rumah sambil curhat biar dapat insight apa kayak gitu. Terus jangan lupa untuk kirim laporan karena itu salah satu kepercayaan para donatur ke kita, biar mereka nggak cukup sekali aja tapi berulang-ulang kali bahkan mengajak orang-orang lain. Terus selanjutnya personal branding tadi itu juga penting. Jangan hari ini kita galang wakaf, berhenti terus besok baru galang. Orang-orang nggak akan notice dengan itu kayak gitu. Terus apa ya? Bikin ciri khas. Ciri khasnya RSK Madukismo misalnya admin wakafnya sambil jualan ya nggak apa-apa gitu. Bikin ciri khas aja apa laporan bulanannya cuma segini doang, atau ada rumah sambil lain yang laporannya memang benar-benar detail dari penyaluran lebih menarik. Bikin ciri khas rumah sambil masing-masing, orang-orang akan lebih mengenalnya. Atau bikin keunggulan dari rumah-rumah sambil lain. Apa sih keunggulannya? Apakah di Qur'annya ditempelin nama pewakaf, apakah hanya sekedar stempel? Itu juga ngaruh loh Kang. Ada kan rumah sambil di Jogja tuh yang ditempelin nama-nama pewakafnya untuk siapa biar didoain kayak gitu. Orang-orang oh ke sana aja yang ada namanya tuh di Qur'annya kayak gitu misalnya, nggak apa-apa gitu kan, kita jalan bareng-bareng satu tujuan kayak gitu. Kalau bisa ada ciri khas itu. Terus apa ya, kayaknya itu aja sih Kang ya. Jangan lupa untuk sering-sering update aja tentang wakaf, apapun yang dirasakan hari itu tentang wakaf cerita aja.
Dan cari kontak yang banyak kalau memang mau lewat WA. Perbanyak kontak sih. Masya Allah, baik ya, perbanyak kontak juga begitu ya. Karena selain kita nambah teman, nambah relasi, juga jadi nambah peluang amal soleh juga ya Bu ya, ketika Ya. ngajakin orang wakaf Quran, Masya Allah. Dan itu juga sudah dijawab tadi ya, dari RSK Raihan tentang mengatasi rasa bosan dalam wakaf tadi ya, sudah jelaskan beberapa hal-halnya gitu. Baik Bu Hikmah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan jadi amal soleh juga, dan ini jadi suatu wasilah orang-orang untuk bergerak dalam program wakaf Quran. Dan terima kasih juga untuk ke waktunya hari ini juga ya Bu Hikmah dan juga Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita tutup mohon izin ada informasi dulu ya sebentar. Informasi sampaikan. Muncul ya. Muncul ya. Baik, sudah muncul belum ya Bu? Sudah, Kang, sudah. Oke. Baik, ini ada informasi dari Pemuda Bumi Langit. Ini masih satu grup dengan Syamil Group gitu ya. Dengan SDK juga. Jadi hari ini kita sedang mencari anak muda usia 18 sampai 23 tahun untuk kita biayai jadi entrepreneur muda dan juga santri hafiz Quran 30 juz. Masya Allah ya. Dan ini terbuka untuk ikhwan dan akhwat ya. Pesertanya terbatas hanya sekitar 100 orang saja gitu ya. Hanya 100 orang saja bagi peserta yang ingin bergabung menjadi salah satu santri dan santriwati Pemuda Bumi Langit. Dan insya Allah pembelajarannya hanya 2 tahun saja begitu ya. 1 tahun belajar Quran, hafal Quran, 1 tahun belajar bisnis begitu ya. Hanya 100 orang saja dan tahun ajarannya 2026 sampai 2028. Pendaftarannya gratis begitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini kenapa harus ikut program di Pemuda Bumi Langit? Pertama, ini beasiswanya ditanggung, saya 100% ya, modal usaha dan modal usaha. Pembiayaan pendidikan penuh plus dukungan modal awal untuk langsung mulai membangun bisnisnya. Karantina tahfiz hafal 30 juz dalam 6 bulan. Begitu ya. Lingkungan kondusif untuk fokus hafalan dengan target mungkin serta kesempatan mengikuti ujian sanad. Ini tempatnya di Bandung ya, di Bojongkoneng kalau nggak salah ya, Bojongkoneng. Ini dapat kurikulum bisnis langsung, terjun langsung ke dunia bisnis dan pembekalan life skill kekinian, gitu ya. Nah, ini pendaftarannya, satu, isi biodata dan kirim voice note, begitu ya. Voice note-nya apa, Kang? Voice note-nya adalah bacaan Qurannya, begitu ya. Bacaan Qurannya. Terus yang kedua, isi form lengkap. Jika lolos lewat voice note, maka nanti akan isi formulir lengkap dan siapkan berkas-berkas sesuai dengan arahan admin. Form kesiapan dan hafalan, isi form kesiapan santri dan hafalkan surah pilihan dan kirimkan dalam 2 atau 3 hari. Lalu juga nanti ada interview online-nya, kirim video hafalan dan FKS tepat waktu. Jika lolos, lanjut ke tahap interview sebagai seleksi akhirnya. Gitu ya. Nah, ini fasilitas yang akan didapatkan, asrama yang nyaman, lingkungan yang asri, segar begitu ya, karena di tempat di Bojongkoneng di atas begitu ya. Lokasi view kota Bandung. Internetnya juga sudah ada dilengkapi dengan laptopnya, makan 3 kali sehari, begitu ya, pagi, siang, malam. Disediakan juga di sana ada tempat tidurnya, ada kasur dalam lemari, ada sertifikat Al-Qur'annya juga, serta mendapatkan bimbingan bisnis oleh expert Samil dan mendapatkan modal usaha. Tapi persyaratannya 18 sampai 23 tahun. Nah, ini bisa disampaikan kepada eh, saudara dari Bapak Ibu semuanya, keponakan dan sebagainya yang usia 18 sampai 23 tahun, bersedia tidak pacaran, terus memenuhi syarat administrasi secara lengkap, lancar membaca Quran, hafal Quran minimal 1 juz begitu ya. Itu bebas, juznya bebas sama aja, mau juz 30, juz 1 bebas terserah, pokoknya 1 juz aja dan tidak terikat dengan instansi manapun selama program karantina gitu ya. Nah, ini untuk pematerinya ada Pak Riza langsung yang turun, ada Pak Halvino Berry selaku co-chairman, ada Pak Beni, Ketua Kuba Foundation, ada Pak Rajas selaku pembina program Pemuda Bumi Langit, ada Pak Arifin Purnomo selaku CEO PT Syamil, dan juga Pak Agus Sunandar selaku CEO PT SKI. Dan untuk informasi lebih lanjutnya nanti boleh silakan hubungi ke nomor admin yang ada di bawah ya.
di 081933727377 atau di 082127284462 atau kunjungi linknya di bit.ly/psbs Syamil. Pendaftaran gratis. Nih, scan QR code di depan layar ya. Nanti insya Allah informasi ini akan kita sampaikan juga di grup RSQ dan kita juga sudah di-share juga di channel saluran media RSQ juga kita sudah share. Nanti kita akan share lagi ya. Ini informasi dari Pemuda Bumi Langit begitu ya. Siap. Terima kasih Bu Lia. Nanti saya share lagi ya di grup Pemuda Bumi Langit ya insya Allah. Di share di grup RSQ begitu. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Hikmah, terima kasih banyak atas waktunya hari ini untuk sharingnya dan juga untuk berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah Bu Hikmah ya ketika orang menggerakkan jadi amal jariah juga buat Ibu Hikmah ya. Insya Allah. Tabarakallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang yang menghalangi kita ini bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu lama berada dalam keraguan. Padahal satu langkah kecil hari ini bisa menjadi aliran pahala yang terus mengalir, tidak akan pernah terputus. Maka semoga setelah sesi ini kita tidak lagi berkata nanti, tapi mulai berkata saya mau, saya siap, saya ingin bergerak. Begitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Hikmah atas ilmu dan inspirasi hari ini. Saya Kang Ramdan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.